adalah seorang ustadz yang berasal dari Riau. Ia menggagas program bernama Ekspedisi Pedalaman yang salah satu kegiatannya adalah melakukan ekspedisi pedalaman Kampar. Apa saja program ekspedisi ini? Kita akan sapa dulu dengan sang ustadz yang merupakan penggagas program ini, yakni Ustadz Muhammad Ihsan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Apa kabar nih Pak Ferdian? Alhamdulillah sehat Ustadz. Baik-baik aja nih kabarnya ya. Lagi pandemi seperti ini Ustadz. Ya. Oke, Ustadz, boleh tahu Ustadz kegiatannya apa aja nih Ustadz di lokasi Ustadz? Ya, jadi saya mengawal ini menginspirasi sebuah kegiatan namanya Ekspedisi Pedalaman. Jadi ekspedisi pedalaman yang terakhir sudah yang ketiga. Sebelumnya ada yang pertama dan yang kedua. Sebelumnya juga sudah beberapa kali juga masuk ke pedalaman. Dan ini yang secara simultan saya buat gagas itu ada ekspedisi 1, 2, 3, bahkan nanti berikutnya ada lagi nih. Jadi memang saya menghimpun kekuatan sinergi di antara lembaga, lintas komunitas untuk masuk ke kawasan yang memang sulit diakses jalan, kemudian juga dari sisi komunikasi juga karena di situ tidak ada sinyal ya. Memang kondisi medan jalan memang sangat ekstrim, berlumpur, apalagi kalau misalnya musim hujan itu jalan terjal, kemudian belum lagi kondisi sisi kiri dan kanannya itu ada jurang. Jadi kita membantu sesama di pedalaman yang kesulitan mereka untuk bisa survive, untuk bisa menghidupi kehidupan mereka begitu. Oke, berarti Ustadz ekspedisi pedalaman ini membantunya dalam hal apa Ustadz? Apakah pendidikan atau perekonomian atau bagaimana? Ya, jadi sesuai dengan pola saya itu adalah sinergi ya. Jadi menghimpun kekuatan potensi yang ada di lintas lembaga dan lintas komunitas. Terakhir yang ekspedisi ketiga kita menggagas kegiatan utamanya adalah untuk membantu dari sisi pengobatan dan kesehatan, juga sunatan massal di Desa Ludai dan Desa Pangkalan Kapas, Kampung Tua Pangkalan Kapas. Program utama kita itu yaitu adalah membantu masyarakat dari sisi kesehatan, pengobatan gratis secara massal, juga sunatan massal bagi anak-anak yang belum disunat di kawasan itu. Sembari juga kita membuat satu kegiatan, misalnya gotong royong membuat toilet, wudhu, membawa material bahan bangunan, ada semen, besi dan lain sebagainya. Juga membantu ada distribusi sembako, Al-Quran, semuanya kita bawa dari sisi untuk apa yang dibutuhkan masyarakat di sana. Jadi kita juga sinergi atau komunikasi juga dengan warga di sana, kebutuhan mereka apa, mereka menginginkan apa. Misalnya mereka menginginkan butuh kesehatan, butuh pengobatan, butuh sunatan, butuh kondisi mereka dari sisi ekonomi apa yang perlu dibantu. Kemudian kami himpun, saya sinergikan, meeting dulu sebulan sebelumnya, baru nanti kita turun ke lapangan begitu. Oke Ustadz, ini kan berarti kan programnya kan bermacam-macam Ustadz ya, ada yang membantu sembako, ada yang di segi kesehatan juga, pendidikan juga. Berarti Ustadz ini siapa saja Ustadz yang bisa ikut dalam program ini? Iya, jadi untuk yang bisa diikut ini sebenarnya siapa saja. Jadi yang punya keinginan untuk meringankan saudara-saudara kita yang di daerah pedalaman, karena memang mereka itu tadi kendala utamanya adalah sebenarnya adalah akses jalan. Akses jalan yang utama. Jadi yang bisa ikut tuh kemarin terakhir ya ada komunitas misalnya dari Land Rover, yang karena mereka punya unit yang mampu dari sisi armadanya bisa menembus kawasan itu ya, karena memang untuk armada yang bisa masuk ke kawasan itu harus mobil yang 4x4 misalnya kan. Kemudian ada juga dari komunitas Jumat Berbagi, ada komunitas Cinta Masjid, ada Sigap, ada Dongeng Kampung, ada juga dari Ceria TV, dari Petualang, kemudian ada Multisecure, ada Hijrah Biker, ada juga dari Skin, Suzuki Kantana dan lain sebagainya. Banyak. Jadi memang ya? Cukup banyak. Jadi saya pertama mendata dulu itu masyarakat di sana kebutuhannya apa, kemudian mereka butuh nanti di list apa yang mereka inginkan, kemudian saya lihat potensi-potensi lembaga atau komunitas yang memang mereka konsen berbagi dan tanpa pamrih, ikhlas. Kita bikin semacam meeting bersama, baru nanti kita persiapkan prepare apa saja yang dibutuhkan, karena
masuk ke kawasan itu juga ya butuh apa ya, kekuatan fisik, kemudian kekompakan tim kan. Jadi itu memang mental, daya juang itu harus benar-benar dibutuhkan itu. Apalagi kemarin saya bawa personilnya 46 orang, 46 orang dari 11 lembaga. 46 orang itu ya beragam kan orangnya gitu ya. Tapi saya wanti-wanti bahwa ini butuh kekuatan fisik, mental, daya juang, dan terutama juga adalah kekompakan tim. Jadi semangatnya, ruhnya juga harus semangat yang memang benar-benar tanpa pamrih dan ikhlas mau membantu. Jadi memang resikonya besar. Kita harus mengorbankan waktu, tenaga, fisik, bahkan juga nyawa gitu. Terakhir memang resikonya memang ada kemungkinan itu ya, karena kondisi medan jalan tadi yang memang penuh tantangan yang cukup berat gitu. Ustadz, ini kan kalau dari cerita Ustadz tadi kan berarti kan lokasinya memang cukup pedalaman, medannya pun terjal sekali menuju ke sana Ustadz. Mungkin bisa diceritakan Ustadz seperti apa terjalnya, bahkan kabarnya nih sempat ada mobil pengangkut material yang terguling nih Ustadz ya. Itu gimana Ustadz ceritanya Ustadz? Jadi kita sudah prepare kan suatu bulan sebelumnya untuk berangkat kita tentukan tanggal 27 Agustus. Jadi memang persiapannya banyak hal yang perlu kita siapkan, kan menentukan tanggal juga harus pas gitu. Kita tidak menduga bahwa ternyata di 1 minggu sebelum itu musim hujan di kawasan itu. Jadi kawasan itu sebenarnya kan kawasan Bukit Barisan Rimbang Baling namanya. Jadi itu kawasan kaya dengan flora dan fauna. Jadi perlu saya sampaikan di situ flora dan faunanya beragam. Disitulah kekayaan alam Indonesia yang luar biasa, termasuk juga binatang-binatangnya, binatang buas, harimau, beruang itu masih ada di sana. Jadi ketika saya sudah tentukan tanggal, sudah koordinasi dengan warga sudah berharap, dengan teman-teman juga sudah siap. Ternyata kan hujan kan, karena memang kita berhadapan dengan alam ya. Dengan alam ini kita tidak bisa memprediksi apa yang kita planning nanti di lapangan berbeda. Tapi kita harus punya kekuatan tadi, kekuatan mental, fisik dan lain sebagainya. Latihan fisik itu penting. Oke, berarti kan ini kan berkoordinasi juga dengan teman-teman. Kalau tadi kita dengar ada yang hitanan massal seperti itu, berarti kan ada relawan di sektor kesehatan gitu. Nah itu berarti mereka juga ikut harus menerjal medan yang sama dan juga mungkin bermalam atau seperti itu, atau gimana Ustadz? Berarti memang relawan-relawan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing ini juga dikumpulkan dalam satu kegiatan gitu? Iya, jadi saya kan juga membaca juga kan karakter dan kemampuan masing-masing personil itu ya. Kemarin misalnya terkait dengan kesehatan itu saya melibatkan dari pihak kesehatan, dari kedokteran. Kemarin kerjasama dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia Kampar, Kabupaten Kampar. Alhamdulillah mereka setuju menurunkan tim dokternya sebanyak 10 orang. Memang untuk menuju kawasan itu ada 2 jalur kan, jalur etape yang jalur sungai, lewat perahu rakyat itu, atau lewat jalur darat. Saya sampaikan jalur darat kondisinya medannya seperti ini, gambarannya musim hujan, berlumpur, terjal, kemeringan 45 sampai 50 derajat. Itu bayangan untuk sampai ke lokasi itu bisa di luar prediksi kita. Prediksi kita misalnya 10 jam, bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa ngecamp dulu di hutan kan. Makanya saya siapkan perahu dari jalur yang lain. Jadi dari teman-teman dokter itu IDI itu lewat jalur Sungai Subayang namanya. Alhamdulillah itu lancar. Cuma yang jalur saya, yang tim saya yang berjumlah 31, yang kalau di jalur sungai itu 15 orang, yang jalur darat itu 31 orang dengan melibatkan 9 unit armada mobil roda 4x4 sama motor trail 5 unit. Itu memang medan jalannya mulai dari desa Muara Selaya itu sampai ke desa Ludai, hanya kalau jarak tempuhnya 12,5 kilo sebenarnya. Cuma kami harus menempuh sampai 6 jam perjalanan. Itu disitulah di tengah hutan itu kondisinya penurunan yang tajam, kemiringan 50 derajat, muatan logistik yang hardtop pickup itu terbalik gitu. Karena jalannya licin, berlumpur, sementara di sisi kanannya harus menghindari jurang yang cukup dalam karena itu kan Bukit Barat. Kondisi jalannya berarti buruk ya Ustadz ya, bisa dibilang masih belum bagus, dan juga di sana kan pastinya kan ada kebutuhan baik dari tim ekspedisi ataupun dari teman-teman untuk ibadah Ustadz. Kalau kondisi masjidnya gimana Ustadz di sana?
Kondisi masjid itu juga sungguh memprihatinkan. Jadi kita bawa logistik termasuk juga material bahan bangunan ya, semen, kemudian keramik segala macam untuk kita perbaikan nanti tempat duduk di sana. Jadi kita targetnya kan 2 lokasi ya, 2 titik lokasi pedalaman Desa Ludai dan Pangkalan Kapas. Dari Desa Ludai kita menempuh pakai jalur sungai, pakai perahu. Di situ kita gotong royong, bantu masjid bikin tempat duduk yang sebelumnya tidak ada. Mereka tidak ada MTK, mereka tidak punya tempat duduk. Kami buatkan dan alhamdulillah sudah siap tempat duduk, tempat toilet. Selama ini mereka kan toiletnya MTK-nya langsung ke sungai itu. Tapi alhamdulillah kemarin kinerja dari teman-teman yang saya libatkan luar biasa itu. Mereka bangun itu toilet, tempat wudhu, kamar mandi yang layak lah supaya warga sana tidak, kalau kesulitannya kalau malam nih, kalau malam kebelet misalnya kan mau kan repot itu daerah hutan lagi di pinggir sungai itu risikonya mau binatang buas lagi kan. Jadi alhamdulillah sudah kita siapkan kemarin udah ya sekitar 90% udah siap lah. Mungkin nanti, berarti Ustadz ini juga ada sekaligus mengedukasi masyarakat untuk menggunakan MCK gitu Ustadz ya, tidak langsung membuang ke sungai gitu Ustadz ya? Iya betul, jadi kita kumpulkan juga warga itu sekaligus kita ada pembinaan, pengajian, kita edukasi dari sisi kesehatannya. Kembali kita juga kemarin bawa juga tim dokternya kan, kita beri Ustadz mereka vitamin, obat-obatan, juga tentang edukasi kesehatan disampaikan oleh para dokter itu. Oke Ustadz, tentunya kan kalau misalnya kita melihat biasa aja stigma dari lokasi yang ada di pedalaman itu kan sulit untuk menjangkau listrik. Kita juga mendengar bahwa Ustadz juga membangun alat pembangun listrik dengan sumber tenaganya matahari ini Ustadz. Ini gimana Ustadz ceritanya? Jadi kita menggagas juga di kegiatan ekspedisi yang sudah mengawali dari ekspedisi 1, 2, yang terakhir kemarin 3, kita ingin mengklirkan tentang proyek kita untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi kita sudah bawa kemarin solar cell panelnya, kemudian sudah kita pasang, kita siapkan baterai yang juga kita bawa dari Pekanbaru. Kemudian kita launching, alhamdulillah kemarin sudah hidup sehingga untuk satu kawasan untuk untuk satu masjid itu sudah ada listriknya, sudah ada lampunya. Dan selama ini mereka gelap gulita aja kalau udah sholat mulai dari maghrib sampai subuh kan nggak ada pencahayaan. Termasuk juga rumah-rumah warga belum ada aliran listrik. Maka nanti kita planning kita untuk yang ekspedisi jilid keempat, kita akan buat satu turbin untuk listrik, bukan hanya untuk masjid tapi juga warga-warga masyarakat di rumah-rumah di sekitar sana. Berarti itu nanti akan jangka panjang Ustadz ya, pembangunan listrik itu ya? Ya, jadi untuk perawatannya nanti apakah diajarkan warga atau nanti akan kembali lagi untuk memastikan yang dipasang itu akan terpakai dengan benar dan tidak rusak? Ya, jadi kita edukasi juga warga supaya untuk maintenance-nya, untuk perawatannya kan, supaya nanti awet mereka menggunakannya, cara penggunaannya, perawatan bagaimana. Nanti kemarin waktu yang ekspedisi ketiga yang tenaga mikrohidro sudah kita sosialisasikan ke warga, ke perangkat desa, juga ke pengurus masjid di sana. Oke Ustaz, sudah ada ekspedisi ke pedalaman, bangun listrik juga dari tenaga matahari. Kedepannya Ustadz, kira-kira apa lagi nih rencananya? Rancangannya apa lagi yang akan dilakukan ke depan? Nah, yang ke depannya ini dari ekspedisi 1, 2, 3 ini tantangannya makin lama kok makin luas ya. Ini yang keempat ini rencana kita, karena tadi kendala di pedalaman itu kan utamanya sebenarnya adalah komunikasi sinyal maksudnya ya. Yang kedua sebenarnya yang utama itu dan paling penting itu adalah akses jalan. Akses jalan itulah yang bisa menghidupkan mereka dari segi perekonomian, dari segi perdagangan mereka, menjual hasil bumi, menjual kebun hasil ladang mereka, itu yang kesulitan mereka untuk bisa mengakses keluar dari itu. Untuk di yang pedalaman ini namanya Dusun Kampung Tua Pangkalan Kapas, itu aksesnya selama ini kan lewat jalur sungai. Tapi jalur sungai itu kan cukup ekstrim karena ada arung jeram, debit airnya juga tidak bisa kita pastikan bagaimana. Terakhir juga kami juga terbalik juga itu. Jadi tidak hanya terbalik mobil di jalur darat, di jalur sungai juga terbalik satu perahu. Aku terbalik juga Ustadz ya? Iya, karena tingginya, karena itu tadi kan lagi debit airnya lagi naik, lagi pasang, hujan terus kan. Jadi kalau udah hujan terus itu palung-palungnya, arung jeramnya cukup ekstrim.
dan dia memang bebatuan, jadi cukup beragam. Di situlah perahu kita terbalik satu. Jadi tadi terkait dengan rencana kita yang ke depan itu kita akan buka akses jalan itu dari namanya Desa Kebun Tinggi menembus ke pedalaman Pangkalan Kapas. Kita akan bawa nanti tim untuk penembus bekerja sama. Kemarin sudah kita koordinasi dengan kepala desa setempat, sudah meeting kita untuk meeting pertama. Rencana kita untuk membuka lahan, membuka jalur jalan baru. Ini cukup menantang nih, karena menurut prediksi bisa berhari-hari kita untuk bisa menembus. Dia jaraknya sekitar 12 kilo, tapi udah ditumbuhi dengan hutan lebat. Jadi nanti pohon-pohon harus kita tebas pakai tinsel segala macam. Nanti kita ngecamp juga di tengah hutan berhari-hari bersama dengan warga gotong royong untuk bisa menembus jalur dari Kebun Tinggi sampai ke Pangkalan Kapas, daerah pedalaman itu, supaya harapannya targetnya masyarakat tadi dari sisi ekonomi mereka hidup, jadi mereka bisa menjual hasil kebun mereka bisa bisa keluar dari kawasan itu untuk menjual hasil dagangannya. Gitu. Ya Ustadz, terakhir nih Ustadz, mungkin pesannya yang bisa disampaikan kepada pendengar kita MG Listeners, karena ini kan disiarkan di berbagai platform yang juga seluruh Indonesia bisa mendengarkan Ustadz. Gimana sih Ustadz pesan-pesannya untuk orang lain agar bisa memiliki semangat yang sama untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan Ustadz? Iya, jadi untuk menginspirasi kita bahwa kita ini kalau dalam hadis kan mengatakan barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Jadi ketika kita memudahkan orang lain, pada dasarnya sebenarnya kita dapat kemudahan juga dari Allah, dari Tuhan kita. Nah, jadi maka semangat ruhnya adalah semangat untuk berbagi sesama tanpa memandang agama, suku dan lain sebagainya. Karena ketika kita punya keinginan membantu orang lain, orang itu termudahkan, harapannya dia pun akan berbalik kepada kita. Jadi sesuatu yang kita tanam pasti akan kita tunai, gitu. Akan kita dapatkan hasilnya. Jadi kebaikan yang kita berikan, insya Allah juga akan berbalik juga kebaikan untuk kita. Ibarat ketika kita buka pintu kebaikan, satu kebaikan, maka pintu-pintu kebaikan akan terbuka dengan luasnya. Begitu. Oke, siap. Terima kasih Ustadz Muhammad Ihsan sudah bergabung bersama kami di MG Listeners dan juga membagikan kisahnya. Semoga ini bisa menginspirasi banyak MG Listeners di luar sana agar bisa terus berbagi Ustadz. Terima kasih Ustadz. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum Ustadz.